Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Azrian. Nama aku Isi dan Latisda. Dan my name is Reza Azrian. Di sana. Itu. Nah, hari ini aku mau interview Miss D tentang apa ya? Ceritanya Baru juga mulai. jadi ceritanya kan banyak nih di YouTube, di Instagram yang nanya-nanya sebenarnya Miss D itu kuliahnya di mana sih? Ada yang bilang di Indonesia, kadang di Cina, kadang di Jerman. Sebenarnya dia kuliah atau enggak tuh? Jangan-jangan cuman. Oke, pertama, kamu umur berapa sih mulai sekolah dan bisa ceritain nggak kayak gimana ceritanya? Aku jadi deg-degan. Deg-degan. Aku mulai dari TK kali ya. Jadi dulu tuh pas umur pokoknya dari aku segede Reisha tuh aku kan ya sama mama aku kan di rumah diajarin belajar kayak gitu. Nah, terus pas waktunya aku masuk TK, aku tuh nggak mau TK. Kenapa? Karena menurut aku kalau TK kan nggak ada angkanya, nggak kayak kelas 1 dapat angka 1. Jadi Kalau kata mama aku sih dulu gitu penjelasan aku nggak mau TK soalnya aku nggak dapet angka 1. Tapi kalau misalnya aku langsung SD, aku langsung dapet angka 1. Akhirnya mama aku saat aku harusnya itu aku masuk TK, aku didaftarin SD. Bilang tuh ke orang belakang, kan SD deket rumah aku ya. Jadi ngomong, emang umur udah cukup? belum cukup. Terus kata orang sekolah SD-nya kan nggak bisa, ini umurnya belum cukup. Terus mama aku mohon tapi dia nggak mau TK, gimana ya katanya gitu. Sukanya belajar di rumah terus langsung mau SD, kalau nggak SD dia nggak mau sekolah katanya gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, dia jadi anak bawang aja. Atau anak bawang Enggak. anak kecil yang nggak dianggap gitu, kayak dia ikut-ikutan aja kelas gitu, nggak apa-apa. Kayak gitu, nggak usah ditaikin juga nggak apa-apa. Terus kata mama aku gitu, coba nggak usah ditaikin ke kelas 2 juga nggak apa-apa katanya. Sekolah gitu. bayar? Sekolah bayar nggak sih dulu? Kayaknya enggak deh. Lupa sih dulu tahun 2000 berapa, 2007-an 2007 baru mulai sekolah SD? kayaknya ya. Buset, 2007 aku udah main, udah kemana? Ya udah lanjut. Nah, akhirnya aku bisa masuk SD kan, dianggap tuh anak bawang, sama yaudah dia jadi anak bawang aja tuh di kelas gitu. Pas lagi kelulusan naik ke kelas 2 SD, kata mama aku kan nanya ke wali kelas aku kan, ini gimana dia bisa dinaikin, nggak usah dinaikin dia ya katanya gitu. Kata mama aku, biarin dia jadi kelas 1 lagi gitu kan, karena umurnya belum cukup. Terus kata wali kelas aku, gimana nggak dinaikin, dia ranking 1. Iya. Terus? Iya, ranking 1 di kelas. Oh gitu ya, berarti dulunya tuh sempat pinter guys. Sebelum seperti sekarang. Dia ranking 1, ya udah akhirnya aku naik kelas gitu. Jadi sepupu aku ada kan yang beda cuma 10 hari sama sepupu dia jadi tingkat pendidikannya setahun di bawah harusnya nih barengan sama dia. Setelah kamu lulus dari SD babakan belakang itu, Babakan 01. dari SD babakan 01 itu, kamu ke SMP mana? Jadi ceritanya gini, jadi dulu pas abis lulus SD kan biasa kan anak SD pada milih sekolahnya masing-masing, mau ke negeri gitu kan. Aku kan SD-nya negeri, jadi anak-anak kan pasti referensinya mau pada ke negeri, jarang yang pada mau ke swasta kayak gitu. Nah terus gak kebetulan sih, kakak aku dua-duanya kan pesantren 6 tahun. Nah ya udah aku deh diarahinnya ke situ, mau nggak pesantren. Sebenarnya mama aku sih yang paling, udah pesantren aja gitu. Tapi kalau bapakku terserah, kamu mau pesantren mau enggak. Terus aku di situ galau kan ya namanya orang suruh nentuin pesantren apa enggak masih umur segitu. Emang Terus kenapa masuk pesantren? iya, terus aku ngeliat, kayaknya enak nih pesantren. Ya udah deh, nggak apa-apa pesantren. Enaknya di mana? Enaknya aku kan ngeliat kakakku. Aku kan sering jengukin mereka berdua. Nah jadi aku tahu, kalau pesantren aku bisa bareng-bareng sama temen aku meskipun jauh dari orang tua. Tapi kan orang tua tiap minggu kan ngejengukin gitu. Jadi ya, enaknya biar bisa jauh dari orang tua gitu. Enggak, jauhnya main sama temen. Jadi dia berarti niatnya masuk pesantren itu bukan belajar agama, tapi biar nggak diatur-atur sama orang tua, biar bisa main sama temen. Enggak juga. Oke, terus dapat catatannya. Terus kan pastinya kan jadi lebih terlindungi pergaulan aku, Mas. Meskipun aku dalam hal itu aku mikir juga, aku pengen bebas gitu, pengen masuk ke SMP negeri, tapi aku berpikir lagi kan, yaudah deh, nggak ada salahnya aku coba dulu nih masuk pesantren. Ya udah aku masuk pesantren SMP gitu. Terus pas sudah masuk pesantren, betah nggak? Pas SMP aku betah sih, nggak pernah kayak ngeluh nggak betah pas
SMP ya? Pas SMP betah. Katanya suka minggat. Oh minggat. Minggat itu kan bukan berarti nggak betah. Minggat itu karena aku bosen. Bosen? Iya bosen. Bosen apaan? Ya bosen di pondok, pengen main keluar, main warnet. Ya berarti nggak betah namanya. Ya beda, kalau nggak betah pasti aku ngerengek-rengek ke orang tua aku minta pindah. Tapi kan aku Nggak betah belajar. belajar betah aja aku. Tapi? Bosen. Oh bosen. Jadi kabur tuh gara-gara bosen. Ya bosen pengen main warnet. Kan kalau internet yang di pesantren kan nggak bisa buka Facebook, udah di blok-blokin gitu. Jadi kan aku nggak bisa chatting sama gebetan. Alah, makanya pergaulannya tersekat oleh batu. Nggak ada batu, Orang- orang bisa ngeliat-liat. Orang udah tahu, orang tahu gitu. ini A B C D E, dia itu apa ya? Itu Enggak apa lah, ya? tapi kalau pengetahuan umum kayak gitu kan aku diajarin di kelas. Yang bisa negatif searching. nggak tahu kan? Tahu. Iyalah, enggak, dia nggak akan tahu. Tahu. Nggak akan tahu bandel-bandelnya anak negeri. Tahu, aku ngeliat. Di mana? Kayak astagfirullahaladzim. Allah. Pas ngeliat tuh kayak gitu. Jadi kayak aku bersyukur sih, aku SMP-nya di pondok. Memang Jadi pada terhindar kodratnya itu daripada anak maksiat. baik suka sama anak yang nakal, anak yang nakal suka sama anak yang baik. Nah, anak baik-baik jatuhnya pada anak nakal. Jadi bangga banget kamu. Emang kamu nakal? Emang kamu nakal? Iya dong. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Lanjut. Pas kamu udah lulus SMP, kamu mau lanjut mondok lagi atau kamu masuk SMA negeri? Aku langsung kayak milih buat lanjut di situ lagi. Kenapa? Lanjut pondok lagi. Nggak tahu, kayak udah nyaman Karena aja. udah banyak temennya di sana. Iya, udah banyak temennya, Iya, itu udah alasan nyaman. dia tuh memang pengen main, bukan Nyaman pengen terus. sekolah. Terus kayak ya udahlah di sini aja, terus bingung juga mau di luar tuh di mana gitu. Terus mama aku juga maunya aku di situ. Sebenarnya bapak aku bener-bener bapak aku yang ngebebasin kamu mau sekolah di mana. Tapi kalau mamis tuh lebih ya udah di pondok aja gitu. Terus ya udahlah di pondok aja. Oke, selanjutnya pas kamu udah mulai SMA, sebetulnya apa? SMA juga sama? Bukan. Apa? Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Ini udah take yang ketiga kali. Ketiga. Nah, pas kamu masuk Madrasah Aliyah, kamu ngambil jurusan apa? Ngambil jurusan IPS. Jadi dulu ada ceritanya juga, Mas. Jadi biasanya kan dari kelas sebelumnya itu udah direkomendasiin kan suruh masuk apa. Nah, rata-rata kan orang mikirnya IPA tuh yang paling bagus ya. Iyalah, IPA. Iya, terus IPA yang paling bagus ya, Reza ya. Aku udah direkomendasiin sama wali kelas aku buat masuk IPA. Nama aku udah ada tuh di anak IPA. Terus kenapa? Terus aku pindah. ke Kenapa IPS. Hah? Jadi Aku mau jadi IPS. kenapa? Aku suka IPS daripada IPA. Alasannya? Aku suka sosial. Suka bersosialisasi. Iya. Anak IPS itu terkenal yang paling berisik, paling ribut di kelas. Kalau Paling satu gak- sekolah itu ada suara paling- wah paling berisik, keren. pasti datangnya dari IPS. Mau berisik itu nggak harus masuk IPS ya. Dulu aku di IPA juga aku paling berisik. Dia yang ngomong, dia yang membantah, nggak jelas. Artinya masuk IPA juga bisa berisik, bisa bergaul. Oh, cuman Tergantung kan temenan sama siapa. dari pelajarannya kan beda kayak A sama B gitu. Oh, belajar Beda. sejarah gitu. Iya, makanya aku ini pinter untuk menghafal. Oke, mengasih pelajaran sejarah. Nah, pas kamu di Madrasah Aliyah, kamu ini nggak? Kamu juga ngerasa nggak betah gitu nggak kayak waktu SMP? Oh, pas SMP kan aku sama kayak betah. Nggak kepancing dia. Pas SMP kan aku betah. Oh, Cuma udah. bosen doang, jadi suka kabur Bosen, gitu. oke. Pas SMA pernah lah nggak betah pas kelas 1 SMA. Jadi gara-gara itu kan kayak transisi gitu kan, Mas. Transisi? Jadi teman-teman yang aku dari SMP kan ada teman-teman dekat aku kan banyak yang pindah tuh. Ada beberapa yang pindah lah. Terus aku ngerasa kehilangan. Terus udah gitu ada anak baru yang masuk ke SMA. Maksudnya teman dari SMP banyak yang pindah sekolah ke Pindah negeri. sekolah ke negeri. Kamu nyambung ke MA tadi. Iya, aku nyambung di MA, terus dan aku banyak ngerasa nggak punya teman. bukan banyak nggak punya teman, aku ngerasa Kenapa dijauhin sama teman nggak baru? kehilangan. Terus aku harus menerima Kehilangan. teman-teman baru tuh kayak transisi gitu loh, Mas. Iya, di situ aku ngerasa nggak betah. Sampai aku 2 minggu aku pulang ke rumah, aku nggak mau pulang ke pondok. Tuh kan dia mah sekolah tujuannya buat main. Makanya aku tanya, Enggak lah, kamu iya. ada nggak yang ada hasil nggak kamu sekolah itu? Ada yang kebawa nggak? Ya udah, abis 2 minggu itu tuh untungnya orang tua aku ngerti banget kan. Aku lagi nggak betah banget mau pulang, kayak bener-bener Nggak betah sama teman-teman barunya.
nggak tahu Oh, pokoknya buat teman-teman nggak Misdi betah yang aja. dulu ada di sama-sama satu madrasah aliyah, kalian dia tuh nggak suka sama kalian Enggak semua. bohong itu. Dia hanya ingin berteman Bukan dengan teman gitu. SMP-nya. Jadi nggak betah, pokoknya nggak tahu, aku nangis tiap hari itu Mas, kayak galau banget sampai kata bapakku, kamu mau apa gitu kan. Terus aku nggak jelas banget bilangnya apa, mau sekolah di luar biar bisa les gitar. Terus akhirnya aku dilesin gitar tapi aku masih di pondok. Oh, jadi akhirnya bisa main gitar. Emang bisa dari dulu. Oh, berarti nanti kayak harus ada satu sesi video Misdi lagi main gitar. Iyalah. Enggak mau. Ini kenapa Hai, ini? Raisya. Hah? Hah? Jadi Raisya ini indigo guys. Jadi dia tuh punya teman-teman hayalan. Nggak hayalan juga, dia punya teman banyak, tuyul-tuyul semua. Nah kemarin kita habis ngaji di ruang tengah sini, kayak tuyul-tuyulnya itu pada pergi. Nah dia mulai Sekarang kesepian di sedih. sini sekarang, dia kayak kesepian. Kayak aku pas SMA ya, galau. Iya, teman-teman Tinggal tuyulnya di kita ruang usir teman. kemarin. Maaf ya nak ya, nanti papa kita cari setan. Ya udah lanjut ah. Ya udah, selanjutnya setelah Sebelum kamu nangis lulus lagi. dari madrasah aliyah, Hmm. kamu masuk kuliah apa, jurusan apa rencananya, pengennya? Pengen ya. Aku pengennya itu masuk HI, masuk hubungan internasional. Oh, Tapi universitasnya nggak tahu mau di mana. kenapa nggak tahu di mana? Ya karena nggak tahu. Alasannya apa masuk HI? Pengen ini, simpel banget sih dulu alasannya tuh aku pengen Pengen tinggal di luar negeri. Oh, Terus kan kalau misalnya aku masuk HI, aku bisa kerja di kedutaan kan. oh. Right? Nah, nanti kan aku jadi kedubes, apa sih namanya, bukan kedubes. Kerja di kedutaan tuh apa? Lupa nah jadinya. Satpam. Ya kayak kedubes gitu, terus aku tinggal di luar negeri, terus tiba-tiba aku ngobrol sama kelas aku, kata kelas aku, kamu kan cewek, nanti kalau misalnya kamu harus kerja di luar negeri atau kamu harus pindah ke luar negeri, nah kamu kan udah punya suami nih, nggak mungkin Kamu suami harusnya jadi TKI gitu. nggak mungkin suami kamu ikut sama kamu gitu, kamu kan cewek dibawa sama suami, terus aku berpikir lagi, oh iya benar, ya udah deh, nggak jadi deh kataku Ya, gitu. kamu jadi TKI. Enggak, akhirnya udah tuh, oh iya akhirnya kata bapakku gini, bapakku kan polisi guys. Terus kata bapakku gini, mau masuk polisi nggak gitu. Sebenarnya aku benar-benar nggak mau masuk polisi, kayak cuman Kenapa? ya udah deh mau, karena bener-bener dites fisik kayak gitu loh Mas, nah, aku kurang suka gitu kalau polisi. Terus juga kan pakaiannya ketat ya. Hah? Dulu nah mikirnya gitu, Bagus lah. bagus lah, nggak enak lah kayak gitu. Abis itu ya udah deh dicoba nggak apa-apa. Nah tapi aku terkendala dengan tinggi badan. Nah, itu dia. Jadi kalian harus banyak minum susu, olahraga, dan makan kebutuhan sehari-hari yang cukup gizi. Jangan seperti Misdi ya, tidak suka makan daging, makan sayur sekali-sekali, makanan ciki tiap hari. Enak aja itu Ya kan, Mas. makanya dia pada saat semua orang tumbuh berkembang, dia berhenti, menyusut malah. Turun. Udah kemana-mana. Nah udah akhirnya aku nggak bisa masuk polisi karena kurang 1 senti kalau nggak salah waktu itu. Tuh Jadi, kan kurang 1 senti doang. minimalnya 160, aku 159. Iya 159. Akhirnya ada opsi lain, masuk apa nih? Udah aku searching kan yang kayak tentang apa sih Mas, kayak sekolah negeri, kuliah negeri gitu. Apa ya, bukan kuliah negeri. Kuliah di luar negeri. Bukan, kuliah buat jadi kayak PNS gitulah. Oh, CPNS. Bukan CPNS. Aku nggak tahu itu apa. Ya udah akhirnya aku pilih IPDN. Oh, IPDN. Iya, karena kan ada hubungannya dengan sosial kan kalau IPDN. Ya udah aku pilih IPDN. Udah tuh, padahal aku dulu udah berjuang Mas, kayak berjuang untuk fisiknya, tes fisiknya, terus aku juga les fisikotes, sampai aku tuh pernah les berenang dulu. Buat masuk IPDN. Yeah. Les berenang aku tiap minggu dulu, aku lari, dites sama TNI, pokoknya kayak gitu, tiba-tiba pas tes gagal. Apa tinggi badan lagi? Enggak, Kenapa? pas tes tulis gagal. Pas tes nulis. Iya, padahal itu tinggal angka. Jadi aku tuh di bawah, tinggal masuk ke atas lagi gitu, aku udah masuk. Jadi kurang dikit aja. Itulah pokoknya. Nah, Pokoknya di itulah situ aku pentingnya gagal. kalian itu banyak belajar saat SMA. Jadi sekolah itu ya bukan ngikutin temen pindah sekolah, kamu pulang ke rumah. Temen buat PR, kamu buat PR. Nanti kamu tinggal nyalin. Temen lulus, Enggak lah. kamu lulus. Udah kayak gitu. Akhirnya aku galau kan. Di situ aku juga ngerasa kayak ngecewain bapak aku Mas. Karena si bapak kan pengennya aku masuknya kayak gitu kan. Tapi aku nggak bisa karena gagal. Kenapa kamu nggak masuk ABRI? Abri. Tuh, Enggak tentara. Nggak suka. Nggak suka? Terus aku Itu dita Satpol abis- PP abis bisa itu ikut ya? kita Belum coba kan Satpol PP? Ya kan belum kan? Udah,
Sabara tuh atau jadi ini apa? Yang pemadam kebakaran, damkar. Enggak, udah gitu, tadi aku lanjutin. Aku ditawarin abis aku IPDN nggak masuk, Mas. Aku ditawarin masuk TNI AU. Nah, tuh kan. Sama bapak. Iya, jadi tentara kamu harusnya. Tapi kalau Cepak, gitu potong kan. cepak. Tapi kalau TNI AU berarti aku bisa kerja di bandara dong gitu. Wah, bisa keluar negeri nih, kata aku gitu, Mas, mikirnya. Terus Nyata enggak, yang bawa koper masukin ke dalam pesawat ngangkat. Jangan dibanting. Nah, kamu yang pindahin koper itu tuh. Enggak. Bagian bagasi. aduh, enggak, ternyata pas mau daftar alhamdulillahnya udah tutup TNI AU-nya. Tuh kan, Gitu. diselamatkan oleh Allah. Nah, abis aku udah tahu tentang TNI AU, aku tertarik dengan bandara. Wah, aku nyari nih universitas mana ya yang ada jurusan udaranya, manajemen udaranya. Jadi aku nggak jadi TNI-nya, tapi aku di bagian manajemennya gitu. Pinter kan? Di akhirnya kamu masuk kuliah di mana? Akhirnya aku nemu Universitas Trisakti. Trisakti. Sekolah Tinggi Manajemen Trisakti dulu namanya itu. Sekolah Tinggi Manajemen Trisakti. Sekarang udah jadi institut. Namanya sekarang Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. ITL Trisakti. Bacanya IT. Kalian ini sekolah di mana? Ada kodenya, guys. Belum tahu kan? Kau kasih singkatannya. Miss Reni. Berarti kamu emang senang dong kuliah di Institut Transportasi dan Logistik yang Nah, disingkat. ada ceritanya juga. Jadi sebelum aku mutusin untuk ke di Trisakti, aku tuh ada opsi lain. Jadi aku tuh punya cita-cita iseng, tapi kayaknya nggak akan kecapai deh. Kenapa? Cita-cita aku mau jadi produser atau sutradara film, tapi kayak Ide. enggak deh, kayaknya nggak akan bisa deh gitu loh, Mas. Nah, terus pas ada kesempatan aku disuruh milih universitas sama orang tua aku, akhirnya aku cari tuh universitas yang bisa mewujudkan mimpi aku itu. Akhirnya aku nemu, namanya IDS, IDS. International Design School di Oke. Jakarta. Nah, tapi itu aku suka banget sama sekolahnya karena Kenapa? dia itu sekelas cuma berlima. Dikit, muridnya dikit, kan otomatis lebih fokus kan. Terus juga lingkungannya bagus, asri, adem kayak gitu. Kayak aku mau tuh sekolah di situ. Ternyata bayarannya mahal banget. Berapa? Setahun 100 juta. Sok kaya. Dan itu cuma 2 tahun sekolahnya. Jadi itu sekolah bukannya Cuma 2 tahun? Bukannya universitas. Jadi aku nggak dapet gelar di situ. Cuma Apaan? kayak Itu les mah aja. Primagama kali itu Kayak les mah. aja abis 2 tahun itu aku bisa Kursus itu mah kursus. aku bisa Kenapa lanjut. nggak kursus menjahit? Aku bisa lanjut kuliah ke Australia abis itu buat ngambil S1-nya 2 tahun di sana. Aku harus mutusin tuh mau Trisakti atau di IDS gitu kan. Yaudah aku putusin kayaknya di Trisakti aja deh gitu. Aku bisa dapet gelar S1 kan dulu kan ya masih mikirnya dapet gelar S1 gitu. Yaudah bisa dapet gelar S1 dengan harga yang lebih murah daripada di International Design School. Tapi sebenarnya dalam hati kecilku aku pengen banget sekolah di IDS itu, Mas, karena bagus banget sekolahnya. Terus pas kamu udah mulai kuliah tuh, sempat ngekos nggak Sempet. di Jakarta? Iya, ngekos. Jadi aku kan 6 tahun tuh udah nggak tinggal di rumah. Terus pas lulus tuh kayaknya bulan apa ya? Bulan Mei atau Juli lah pikiran bulan itu. Terus September udah mulai kuliah lagi. September aku udah keluar rumah lagi, nggak di rumah lagi. Jadi emang kamu nggak pernah tinggal sama orang tua ya? SD. SD Iya. pernah? SD Masih pernah tinggal sama orang tua? Masih pernah tinggal. Iya, SD doang tinggal sama orang tua. Terus kuliah kuliah setengah tahun tuh setahun aku ngekos. Setahun apa setengah tahun ya? Lupa, setengah tahun. Kosan kamu pernah nggak kena gerbek? Enggak. Nggak pernah? Kan cewek semua. Oh cewek semua. Cewek semua. Pernah ada Cowok kayak nggak boleh masukin masuk. cowok? Enggak. Nggak pernah ada. Iya. Masuk Paling aja. aku yang suka main ke kosan cowok. Tuh kan ini. Minum-minum kan. Kayak gitu kalau anak pesantren dia sombong-sombongan bandel dikit tuh kesan gaul banget katanya. Ceritanya gini, jadi dulu kan aku ngambil jurusan pas baru masuk ke universitas aku ngambil jurusannya manajemen udara kan, karena biar bisa kerja di bandara, right?
Nah, aku baru seminggu di kelas itu, aku nggak betah. Terus Aku nggak betah, aku pindah jurusan akhirnya ke manajemen logistik. ke manajemen logistik. Iya, manajemen logistik. Nah, kebetulan temen kelas aku yang di udara juga ada yang pindah ke manajemen logistik. Terus dia bilang katanya kalau di logistik itu dari omongan-omongan teman-teman aku yang lain, kamu bisa kerja di udara juga bisa, di laut juga bisa, terus di darat juga bisa. Jadi cakupan buat dapet kerja tuh lebih luas gitu daripada kamu milih jurusan manajemen transportasi udara kayak gitu. Jadi kan aku prospek untuk kerjanya mikir kan, oh iya ya lebih luas gitu. Yaudah akhir aku putuskan buat ngambil manajemen logistik. Di samping aku juga kurang betah dengan manajemen udara gitu. Baru seminggu tuh. Baru seminggu. Iya, abis kayak gitu ternyata temen aku yang ini yang pindah jurusan sama aku. Dia itu omnya dosen Trisakti. Terus nawarin ke aku sama ke dia, mau nggak ikut dual degree ke Cina, ini program baru, kalian bakal jadi mahasiswa pertama yang kesana gitu, buat ngikutin program ini. Wah, aku tertarik kan, apalagi diunjukin universitasnya. Karena universitasnya lebih bagus banget dari universitas yang di Jakarta, kayak misalnya Adem, terus Asri kayak gitu. Nah, bapakku kan tadinya bapakku tuh kurang setuju aku masuk Trisakti. Kenapa? Karena lingkungannya kurang baik gitu, Mas. Panas. Iya, teman-teman nakal-nakal ya kan. Nggak panas, terus gersang gitu. Terus pas aku dapet kesempatan buat ke Cina, makanya aku unjukin universitasnya nih, Pak, universitasnya bagus. Ya udah bapakku setuju. Ya udah iya ikutin aja. Jadi bisa ke Cina. Iya udah jadinya bisa ke Cina. Terus gimana ceritanya kok udahlah di Indonesia pindah ke Cina, sekarang kamu di Jerman? Kan aku curiga nih kamu tuh TKI kayaknya. TKI. Siapa yang bawa kamu ke sini? Selundupan. Siapa yang bawa kamu ke sini? Aku ngumpet di ini, di kapal. Tuh, garing. Gimana kau bisa sampai ke Jerman? Kan kamu yang bawa aku. Iya. Katanya, will you marry me? Right? Iya, terus dijawab sama dia 3 kali, guys. Apa? Dia videonya muncul. Aku ngajakin dia nikah 1 kali, dijawab sama dia 3 kali. Apaan dia yang nanya? Dia jelaskan. Mas, jangan ke situ-situ. Dia jelaskan alasan kenapa dia suka sama aku 3 kali berulang-ulang. Ya. Ini video yang muncul. Nah, sekarang nih kita udah ngomongin sekolah, kuliah dan lain-lain segala macam. Kamu cerita udah lulus belum sih? Belum. Jadi gini ceritanya. Jadi kan setelah aku nikah sama dia, terus Mas Riza request, kan aku tinggal setahun lagi nih di Trisakti. Jadi programnya itu kan 2 tahun di Trisakti, 2 tahun di Cina. Nah, jadi tahun pertama di Trisakti, tahun kedua, tahun ketiga itu di Cina, tahun keempat itu balik lagi ke Trisakti buat skripsi. Nah, terus suami aku yang tercinta ini dia minta, katanya jangan lanjutin dulu deh kuliahnya, aku mau berduaan dulu sama kamu kayak gitu. Dia juga sama, nggak sanggup. Katanya Nggak sanggup gitu. katanya. Udah akhirnya aku ambil cuti 1 tahun. Terus dapat dia. si kecil ini. Dapat si kecil ini, terus sekarang lagi lanjut lagi. Gitu deh. Jadi itulah cerita tentang pendidikan kamu hingga hari ini. Iya. Kamu sudah merasa jadi terdidik? aku sebenarnya banyak pengalamannya. Pengalaman apa? Salah ngomong. Jadi sebenarnya aku banyak yang aku relain, tapi banyak juga yang aku dapat. Ngerti nggak, Mas? Apa aja yang kamu dapat? Yang aku dapat, dapat kamu, dapat Raisya, dapat aduh semuanya. Mas. Mas jangan gitu, Mas. Kaget aslinya ya Allah. Kaget apa? Ada yang senang kayak gitu kata. Dapat apa lagi? Dapat banyak yang aku dapetin. Banyak juga yang aku relain gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya hidup tuh menurut aku hidupku menurut aku tuh pilihan, guys. Jadi kalian harus berani buat ngambil sesuatu yang berbeda dengan kawan-kawan kalian. Jangan selalu ikut-ikutan mereka. Gitu. Jadi kadang emang kayak takut gitu buat ngambil sesuatu langkah yang berbeda dengan kawan-kawan kalian. Tapi ternyata kalian bisa dapat yang lebih. Jadi jangan takut buat ngambil keputusan. Iya, dengarkanlah perkataan orang yang selama ini hidupnya ikut-ikutan. Supaya kamu mendapatkan pelajaran. Lah, nah kan gak ikut-ikutan. Dapat nggak poinnya dari ceritanya? Dapat. Iya. Oh, sama. Yaudah kalau gitu mungkin sekian dulu kali sharing-sharingnya ya. Iya, jadi buat Yaudah, kalian. Buat kalian yang selama ini nanya-nanya tentang Misty udah lulus apa belum, sekolah di mana. Tuh jawabannya belum lulus, anaknya belum lulus.
tinggal setengah tahun lagi. Tinggal setengah tahun lagi. Oke, kalau gitu kita tutup dulu ngobrol-ngobrol hari ini. Mudah-mudahan waktu kalian yang terpakai tadi tidak terbuang sia-sia. Ya enggak lah, karena dengerin ceritaku yang sangat inspiratif, Bung. Kalau misalkan kalian merasa tadi terbuang sia-sia, tonton video kita yang lainnya, semoga waktunya tambah terbuang sia-sia. Oke, kalau gitu kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga subscribe YouTube-nya Miss di nih Sana. sebelah sana. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Emerald Sali dari Resya. Untuk kita semua. Dadah.